Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Nunun Nurjana. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lebakwangi, Kuningan, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 di LPTK Universitas Kuningan, Jawa Barat. NIM 20232110347. Hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai tugas uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 1 Lebakwangi dengan materi teks eksplanasi. Berikut video pembelajarannya. Mohon kepada Bapak dan Ibu dosen saran dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada Ananda Hilya dipersilakan untuk memimpin lagu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin doa. Silahkan Saudari Ardan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, hari ini kalian semua dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, semoga kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan ilmu yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Anak-anak, pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi? Siapa? Saya, Bu. Silahkan Hilya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Topik-topik tersebut berhubungan dengan fenomena alam, budaya, ilmu pengetahuan, dan berbagai hal lainnya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Hilya. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan diagnostik. Ibu akan bertanya, bagaimana kira-kira jika di tempat saluran air banyak sampah? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Suci. Airnya kotor, Bu. Airnya kotor, betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Silahkan Mawar. Airnya berkurang, Bu. Airnya berkurang, betul sekali. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Ike. Airnya bau, Bu. Airnya bau, betul sekali. Tepuk tangan. Lanjut siapa lagi? Saya, Bu. Oh, silahkan Hilya. Saluran air mampet, Bu. Saluran airnya mampet, betul sekali. Tepuk tangan. Dan ada lagi yang mau menjawab? Oh, silahkan Suci. Banjir, Bu. Banjir, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, ketika kalian mempelajari teks eksplanasi, maka kalian akan mengetahui suatu peristiwa terjadinya fenomena alam. Hari ini kalian akan mempelajari teks eksplanasi secara berkelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menentukan ide pokok tiap paragraf dan teks eksplanasi. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui diskusi tanya jawab penugasan dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik mampu menentukan ide pokok dalam teks eksplanasi dengan proaktif. Kemudian yang kedua, melalui diskusi tanya jawab penugasan dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik mampu meringkas teks eksplanasi dengan penuh percaya diri. Anak-anak, penilaian hari ini yang akan dinilai dalam pembelajaran teks eksplanasi: yang pertama, penilaian sikap; kedua, penilaian pengetahuan; tiga, penilaian keterampilan; empat, penilaian sumatif berupa soal di Google Form. Anak-anak, apakah tempat duduk kalian sudah sesuai dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Bagus sekali. Baiklah, kalau begitu kita akan ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Kita akan memainkan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Siap?
Siap? Semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Anak-anak, apakah kalian tahu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi? Belum. Kalau begitu, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Silakan kalian simak videonya. Meringkas teks eksplanasi. 1. Menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok, ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Contoh, beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong. Nah anak-anak, itulah tadi video tentang langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan Mawar. Ibu, apa persamaan teks eksplanasi dengan teks berita? Apa persamaan teks eksplanasi dengan teks berita? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Teks eksplanasi dan teks berita memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki objek, peristiwa, atau kejadian. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Saya, Bu. Silahkan ya. Izin bertanya, apa saja yang harus dilakukan untuk meringkas teks eksplanasi? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Hilya. 1. Membaca dengan cermat teks Iya. eksplanasi yang akan diringkas. 2. Mencatat ide pokok atau gagasan utama tiap paragraf yang ada dalam teks. Betul. 3. Menyusun ide pokok atau bagian penting yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Ya. 4. Menuliskan kembali bagian penting yang ada dalam paragraf. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian semua. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan teks yang berjudul banjir. Ya, silakan ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Silakan kalian baca secara berkelompok.
Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama yaitu dari kelompok 1. Silahkan perwakilannya siapa? Saya, Bu. Silahkan Hilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Muazzatun Maryam. Saya mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 1. Sebutkan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf teks berjudul banjir. Paragraf 1. Banjir adalah salah satu bencana alam. Paragraf 2. Faktor penyebab banjir. Paragraf 3. Faktor alam adalah faktor yang berasal dari alam. Paragraf 4. Faktor sosial berasal dari manusia. Paragraf 5. Faktor sosial sebagai faktor terbesar terjadinya banjir. 2. Ringkasan teks eksplanasi berjudul banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Banjir terjadi disebabkan adanya dua faktor. Faktor pertama dipengaruhi oleh alam, yaitu berasal dari alam, seperti terjadinya hujan deras secara terus-menerus. Faktor kedua yaitu faktor sosial yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti kebiasaan membuang sampah di sungai. Berdasarkan uraian di atas, faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya banjir adalah faktor sosial. Di kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan. Saya, Bu. Silahkan, Suci. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, 2 faktor apa sajakah yang menyebabkan banjir? Izin menjawab. Faktor pertama dipengaruhi oleh alam, yaitu berasal dari alam, seperti terjadinya hujan deras secara terus-menerus. Faktor kedua yaitu faktor sosial yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti kebiasaan membuang sampah di sungai. Bagaimana? Sudah cukup? Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, dari hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4, semuanya terlihat baik dan percaya diri. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah anak-anak, setelah kalian berdiskusi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya, Bu. Silakan Hilya. Berapakah jumlah banjir pada tahun 2023? Berapakah jumlah banjir pada tahun 2023? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Indah. Sebanyak 810 kali, Bu. Betul sekali, sebanyak 810 kali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, Ibu akan meringkas tentang langkah-langkah teks eksplanasi. Yang pertama, membaca dengan cermat teks eksplanasi yang akan diringkas. Kemudian, 2, mencatat ide pokok atau gagasan utama tiap paragraf yang ada dalam teks. 3, menyusun ide pokok sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Dan yang keempat, menuliskan kembali bagian penting dalam paragraf. Paham? Paham. Ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian berdiskusi kemudian mempresentasikannya di depan kelas, Ibu sangat bangga sekali terhadap kalian semua. Kalian luar biasa, hasil diskusinya pun baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu bangga pada kalian. Baiklah anak-anak, sekarang sudah saatnya Ibu akan membagikan lembar refleksi untuk siswa. Silakan kalian isi. Silakan diisi. Silakan ditulis.
Gak usah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Muazzatun Maryam. Saya akan membacakan lembar refleksi untuk siswa. Nomor 1 yaitu pengalaman apa saja yang didapatkan dalam pembelajaran. Jawabannya, selama saya mempelajari teks eksplanasi, saya dapat mengetahui langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nomor 2, bagaimana perasaan yang saya alami setelah kamu mengikuti pembelajaran? Jawabannya, saya merasa senang dapat belajar teks eksplanasi. Nomor 3, pengetahuan apa saja yang didapatkan dalam pembelajaran? Jawabannya, pengetahuan yang saya dapatkan yaitu dapat mengetahui langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nomor 4, apakah kamu mampu mempraktikkan tugas materi dengan baik? Jawabannya, ya, saya mampu mempraktikkan materi dengan baik. Yang terakhir, dapatkah kamu melaksanakan arahan guru dalam kegiatan pembelajaran? Jawabannya, ya, saya dapat melaksanakan arahan dan bimbingan dari guru selama belajar menulis langkah-langkah teks eksplanasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks ulasan. Dan sekarang silakan kalian ambil handphonenya. Sudah? Sudah, Bu. Ibu sudah membagikan link di grup WhatsApp. Nanti kalian isi, itu adalah tes sumatif. Silakan kalian isi di Google Form. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian saja pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian berdiri, silakan kalian pulang ke rumah masing-masing.